Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadzana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Berjumpa kembali kita di acara Buletin Ismubah, kajian rutin yang banyak membicarakan masalah berbagai hal, tentunya tidak terkait dengan agama saja, tetapi memang di dalam kali ini kita akan membicarakan sedikit terkait tentang agama. Sudah banyak pembicara-pembicara sebelum saya menyampaikan berbagai ilmu dan berbagai pengetahuan. Nah, tapi sebelumnya saya ucapkan dulu bagi pemirsa Kamui TV pada umumnya dan seluruh siswa-siswi warga sekolah SMK Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Yang pertama, mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita hanya kepada Allah, karena sampai dengan hari ini Buletin Ismubah masih terus berjalan, kegiatan yang sungguh positif dan bisa memberi banyak khasanah pengetahuan bagi kita semua. Nah, pemirsa Kamui TV yang dirahmati Allah, di dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan membicarakan tentang hal yang sangat mendasar bagi umat Islam, yaitu Al-Quran. Kenapa saya tertarik untuk membicarakan Al-Quran? Nah, karena semua yang ada di dalam agama Islam itu bersumber dari Al-Quran. Kita bisa mengerti tentang sesuatu, kita bisa mengerti tentang apapun hal di dalam Islam itu karena Al-Quran. Nah, makanya saya tertarik untuk membahas tentang Al-Quran ini. Tetapi tentunya kajian kita di dalam waktu yang terbatas ini tidak akan terlalu banyak, hanya beberapa pokok saja. Nah, seperti kita lihat di awal dalam Al-Quran, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Nah, ini sebuah huruf atau susunan huruf-huruf yang banyak berbagai pendapat itu mengatakan merupakan Al-Quran ini tersusun dari beberapa huruf tersebut. Ada juga yang mengatakan alif lam mim ini untuk menarik perhatian dan sebagainya. Tapi terlepas dari berbagai pendapat itu, wallahu alam bisawab, hanya Allah yang maha mengetahui atas segalanya. Nah, kemudian zalikal kitabul la raiba fi. Zalika ini merupakan isim isyarah atau kata tunjuk yang dia untuk menunjuk untuk kata-kata berbentuk muzakkar atau benda, untuk menunjuk benda yang hidup atau mati atau dia jauh. Zalika, ini loh, itu loh, ini loh. Al-Kitabah, Al-Quran, maksudnya Al-Quran. La, tidak ada raiba fi, keraguan fi di dalamnya. Jadi di awal Al-Quran Allah menunjukkan, berfirman kepada manusia, pada seluruh umat manusia, ini loh zalika Al-Kitabah, ada petunjuk, ada Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah, ini loh ada kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Sebagai apa? Petunjuk untuk siapa? Muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Nah, orang bertakwa itu bagaimana? Nah, yang menjauhi larangan dan menjalankan perintahnya. Ini Allah di awal Al-Quran, sebelum mengajarkan, bercerita banyak tentang firman-Nya. Al-Quran itu kan ya sekarang kita lihat dalam bentuk buku.
Tetapi kan dulu dalam bentuk firman yang bersambung dari Allah melalui malaikat Jibril sampai kepada Nabi Muhammad. Jadi itu firman. Ya sekarang kita melihatnya dalam bentuk mushaf, dalam bentuk buku, dalam bentuk kitab. Tapi kan dulu firman. Nah, ini petunjuk bagi manusia. Kemudian dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Abu Dawud, Tirmizi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah, an Utsman radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allam. Sebaik-baik kamu adalah yang belajar Al-Qur'an wa 'allama dan mengajarkannya. Nah, berarti sungguh ketika Allah sudah menunjukkan di dalam ayat pertama tadi, zalika, inilah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian diperkuat dengan hadis Rasulullah bahwa ketika kita sebaik-baik kita adalah apa? Yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Berarti ada sebuah garis lurus atau sebuah sinkronisasi bahwa ternyata apa yang disampaikan Allah dan apa yang disampaikan dalam hadis itu tadi ada sebuah penunjang atau pendukung. Bahwa kalau kita ingin termasuk orang-orang yang bertakwa, maka kita harus apa? Mengikuti Alkitab, Al-Qur'an. Karena apa? Dia hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, kalau kamu sudah belajar, maka kamu apa? Dan mengajarkannya. Kita termasuk apa? Orang yang sebaik-baik umat. Ya. Jadi ada dua. Kalau kita termasuk orang yang bertakwa, maka kita mengikuti apa dari ayat tadi, zalika kitaba la raiba fi hudalil muttaqin. Nah, oke, jadi itu ya. Yang ada dua hal dari hadis dari ayat tadi bisa kita tarik kesimpulan, kalau kita termasuk orang-orang yang bertakwa, maka kita harus percaya bahwa Al-Qur'an ini petunjuk. Kemudian kalau kita ingin menjadi tidak hanya bertakwa tapi ingin menjadi sebaik-baik umat, maka kita harus belajar dan mengajarkannya. Seperti dalam hadis riwayat Bukhari yang tadi sudah saya bacakan. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikuna. Di situ ada terusannya kemudian. Alladzina yu'minuna, yaitu orang-orang yang beriman kepada hal yang gaib, wa yuqimunas sholata dan mendirikan sholat, mengerjakan sholat, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan apa? Menginfakkan sebagian rezekinya untuk di jalan Allah. Nah, ada tiga hal berarti. Satu, beriman pada yang gaib. Apa itu yang gaib? Allah itu sendiri. Allah tidak terlihat, tapi kita harus beriman gaib, hari akhir dan sebagainya. Kemudian mengerjakan sholat, perintah dalam sholat, 5 waktu, sunahnya dan sebagainya. Kemudian apa? Kita berinfak dari sebagian rezeki yang kita terima. Berarti apa? Setelah kita menjadi termasuk orang yang bertakwa, termasuk kita menjadi orang yang sebaik-baik umat ketika sudah belajar dan mengajarkan Al-Qur'an, tidak cukup hanya di situ. Ada satu lagi apa? Kita harus beriman kepada yang gaib. Kedua, kita mengerjakan sholat. Dan yang ketiga, selanjutnya adalah apa? Kita menginfakkan sebagian rezeki yang kita terima dari Allah. Oke. Kiranya di dalam hari ini ada beberapa kajian yang bisa kita petik dari ayat dan hadis yang sudah saya sampaikan tadi. Intinya ketika kita termasuk orang yang bertakwa, maka satu, tidak ada keraguan kita terhadap Al-Qur'an. Kemudian kedua, kita bisa menjadi lebih daripada yang bertakwa, yaitu sebaik-baik umat ketika apa? Kita belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dan di situ Allah menuntut lagi, Allah ingin menuntut bukti kita sebagai hamba. Betul nggak kamu kalau bertakwa? Kalau bertakwa kita apa? Satu, beriman kepada yang gaib. Kedua, mengerjakan sholat. Yang ketiga, berinfak dari sebagian rezeki yang kita terima. Oke. Pemirsa Kamu TV yang dirahmati Allah, di dalam waktu yang sungguh sangat terbatas ini, semoga kita bisa mengambil hikmah dari bagaimana firman Allah yang berupa Al-Qur'an ini harus benar-benar kita
hayati, kita maknai bahwa inilah sumber daripada pengetahuan, sumber daripada wawasan umat Islam untuk bisa tahu tentang Allah, tentang Rasulnya dan sebagainya. Oke, kiranya cukup. Semoga apa yang sedikit ini bisa menjadi manfaat dan menjadi keberkahan bagi kita semua. Billahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.